70-80% produk gagal di pasaran gitu ya. Ini data dunia yang kemudian berkali-kali dikonfirmasi lagi sama pihak lain gitu ya. Artinya lebih dari setengah produk yang diluncurkan di pasaran itu gagal. Pertanyaannya, kenapa bisa gagal? Kita perlu tahu ini supaya kita bisa mencegah dan mengatasi masalah itu gitu ya. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Berbagai macam studi yang dilakukan oleh berbagai macam pihak menemukan hasil yang cukup konsisten tentang performa produk baru di pasar. Bukan cuma soal success rate-nya yang minim, yang artinya cuma 20-30% yang bertahan ya, tapi juga soal alasannya. Saya cari tahu gitu ya, berbagai macam sumber tentang kenapa produk baru ini gagal di pasaran. Dan hasilnya ada banyak alasan kenapa produk itu gagal. Apa aja? Yang paling dominan itu adalah product market fit issue. Artinya produknya nggak cocok sama kebutuhan pasar, jadi pasar nggak melihat ini sesuatu yang mereka butuhin, makanya salesnya rendah. Ini murni isu produk. Ini perlu dicatat ya, produk gagal yang paling banyak itu bukan karena marketing, tapi produk market fit issue. Artinya isu produk, jadi bukan marketing ya, itu yang harus dipegang satu. Yang kedua, positioning jadi isu kedua yang paling sering disebut. Ini area marketing. Ini menarik karena poor positioning seringkali dilihat sebagai product market fit issue. Kelihatannya produknya nggak dibutuhin. Padahal bukan masalah produknya dibutuhin. Tapi karena produknya tidak dipositioningkan secara tepat, jadinya kelihatannya nggak menarik. Beda sama poin pertama, ini lebih ke isu marketingnya. Selanjutnya lagi ada banyak, ada poor marketing, ada pricingnya nggak pas, timingnya nggak pas, dan juga nggak sesuai dengan consumer habit. Nah, mari kita bahas lebih detailnya satu persatu gitu ya, tapi please bear in mind kalau kita tahu apa yang bikin produk gagal, artinya kita punya kesempatan untuk mencegah supaya produk kita nggak gagal dengan mengantisipasi hal-hal tersebut. Yang pertama itu adalah product issue. Ini adalah hal paling penting dalam bisnis, bahkan lebih penting dari marketing. Jadi bahkan saya yang orang marketing pun menganggap produk lebih penting dari marketing. Tujuan bisnis adalah mengenerate profit melalui produk. Kadang perlu bantuan marketing, kadang enggak. Sehingga produk harus jadi fokus utama. Beberapa waktu lalu, di podcast saya yang sebelah gitu ya, saya interview seorang teman yang juga foundernya sebuah bisnis. Dia bilang, start with product. Dan produk harus bagus dulu. Kalau produk udah bagus, maka marketing jadi jauh lebih mudah. Dan coba lihat orang-orang yang kerja di perusahaan yang produknya kompetitif, enak banget. Semuanya relatif lebih mudah, sampai ada jebakan over attribution. Seolah-olah marketingnya works, padahal marketernya nggak jago-jago banget, atau setidaknya tidak terbukti jago. Kenapa kok works? Karena produknya aja bagus misalnya. Makanya ada quote, the best advertising is a good product. Produk yang bagus adalah iklan terbaik. Kalau produknya bagus, jualan akan jalan sendiri gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan business owner? Siapin produk yang bagus dulu, ketika nggak jalan, jangan pernah anti untuk cek produk. Apalagi ketika berbagai macam marketing udah dicoba dan nggak jalan. Jangan-jangan produknya. Walaupun pengalaman saya 25 tahun di marketing, challenge saya selalu brand owner atau pemilik perusahaan susah untuk punya mindset ini. Yang sering produk itu deket banget sama owner. Owner ini kan mendirikan perusahaan, awalnya bikin produk dulu, bukan bikin marketing dulu. Jadi dia merasa punya keterikatan yang lebih ke produk. Ini hasil karyanya owner nih, maka relatif lebih sulit untuk diakses. Karena balik lagi, kalau produknya ternyata yang salah, seolah-olah ini jadi salahnya owner gitu. Padahal ya udahlah, everybody makes mistake gitu ya. Jadi ya balik lagi ke masing-masing owner. Kalau kita mau ini jalan, ya maka kita juga harus bisa otokritik. Ini jangan-jangan salah gitu ya. Yang kedua adalah segmentation. Isu ini nggak muncul di berbagai macam studi. Padahal sebenarnya muncul dengan nama lain. Misal, produk market fit itu bisa jadi isunya segmentasi. Artinya produknya nggak dilihat sebagai sesuatu yang menarik. Ini bisa dua kemungkinan. Emang produknya nggak ada pasarnya, atau bisa juga produknya sebenarnya ada pasarnya, tapi kita gagal mengidentifikasi dan mengarahkan produk itu untuk segmen yang pas. Nah, yang kedua ini masalah segmen kan artinya. Sejujurnya, banyak banget bisnis issue yang sebenarnya adalah segmentation issue. Produk yang tepat untuk segmen yang salah adalah produk yang salah, atau produk yang nggak bagus. Dampaknya bisa kemana-mana termasuk soal harga. Jadi salah harga karena segmentasinya yang salah sebenarnya. Dan kesalahan yang paling sering soal segmentation adalah pertama, segmentationnya terlalu dangkal. Entah geografik aja, entah demografi aja, atau terkesan template. Which ini nggak bisa kasih gambaran soal mereka nih siapa sih yang kita targetin dan gimana bisa persuade mereka. Yang kedua adalah bisa jadi segmentasinya nggak berdasar.
oh segmentasinya hanya didasarkan pada maunya kita, nggak berdasarkan research. Jadi segmentasinya ada tapi halu, nggak sejalan dengan realitas. Nah, apa yang bisa dilakukan brand owner? Satu, bikin segmentasi yang ajak. Nggak mudah. Hire orang yang kredibel untuk bisa ngelakuin ini. Jangan mikir hemat dengan mikir, oh dah kita ngelakuin sendiri deh. Padahal malah jadi lebih boros. Semahal-mahalnya segmentasi, bahkan research segmentasi gitu ya. Semahal-mahalnya itu jauh lebih mahal bikin produk, bangun marketing strategi, dan ujung-ujungnya nggak jalan gitu ya. Jadi jangan sampai gara-gara hemat di segmentasi malah ngorbanin banyak hal gitu ya. Yang ketiga, distribution. Ini hal penting ketiga yang sering muncul walaupun nggak disebut dengan nama yang sama juga. Sebagus-bagusnya produk, setepat-tepatnya segmen, nggak akan jadi apa-apa kalau konsumen susah banget dapetinnya, alias distribusinya lemah. Karena pada akhirnya konsumen juga jadi bisa nemuin. Jadi nggak bisa nemuin gitu ya, mau beli di mana, kok dicari-cari nggak ada. Sebaliknya, produk yang nggak hebat-hebat amat, kalau distribusinya kuat jadi mudah nemuin, dan akhirnya orang milih beli. Ingat yang selalu saya bilang ya, produk yang kita beli itu nggak selalu paling bagus, paling kompetitif. Tapi simply bisa karena mudah didapetin aja, karena ya udah deh ini aja deh, orang ada di depan mata gitu ya. Nah, so kesalahan yang sering terjadi adalah jumlah distributor channelnya nggak banyak, jadi sulit ditemui. Atau jumlahnya banyak, tapi nggak pas tempatnya. Tokonya banyak, tapi tempatnya bukan tempat yang sesuai segmen. Tempatnya misalnya di desa, padahal produknya produk orang kota. Ya sama aja kayak nggak ada toko kan, itu jadi masalahnya. Dan yang juga sering terjadi, tokonya banyak, tempatnya pas, tapi tampilannya nggak menarik, nggak sesuai sama brand dan segmennya. Jadi nggak dianggap sebagai produk untuk segmen yang dituju. Nah, apa yang bisa dilakuin sama owner? Satu, jangan cuma fokus sama produk dan marketing, tapi juga bangun distribusi channel yang pas. Jumlahnya cukup, di tempat yang sesuai, dengan tampilan yang juga sesuai. Dan juga yang gak kalah penting, waktu buka toko harus selalu budgetin, ini harus direnovasi setiap berapa tahun sekali. Jangan, ya nanti renovasi gampang lah, nanti kan udah ada income, terus kita ini. Iya kalau ada income, kalau nggak ada, kan repot. Jadi harus selalu budgetin itu supaya ini terus termaintain sehingga terus relevan. Nah, selanjutnya lagi adalah segmennya bisa aja nggak tahu atau nggak tertarik. Ini soal marketing. Somehow produknya bagus, segmennya tepat, distribusinya juga kuat dan pas, tapi marketingnya kurang. Sehingga orang nggak tahu apa. Nah, yang kesalahan yang sering itu apa? Marketingnya nggak sesuai segmen, jadi nggak dikenali sebagai produk untuk mereka. Biasanya terlalu ikut-ikutan tren. Jadi kehilangan jati diri dan brand positioningnya ya. Yang kedua adalah marketingnya sesuai segmen tapi nggak menonjol. Jadi nggak bikin orang nengok aja kayak ya ini sama kayak yang lain, nggak menonjol gitu ya. Entah positioningnya, entah creative articulationnya. Bisa juga marketing sesuai segmen, menonjol messagingnya, tapi amplificationnya kurang, jadi nggak kedengaran. Akhirnya dampaknya kecil. Yang bisa dilakukan brand owner, bikin marketing yang pas, segmen pas, positioning, messaging, dan juga amplificationnya. Nah, terus habis itu ada lagi masalah targeting tren yang udah rame. Ini juga jadi masalah yang jadi alasan kenapa produk gagal. Ini sesuatu yang disebut sebagai timing issue sebenarnya kalau di berbagai macam studi. Produknya bagus, segmennya pas, distribusinya oke, positioningnya menarik, creative articulationnya oke, amplificationnya cukup, tapi timingnya nggak pas. Segala sesuatu yang baik yang dilakukan di timing yang salah ada hal yang nggak baik. Kesalahan yang sering dilakuin, satu, terlalu awal. Trennya belum masuk, udah keburu masuk, kehabisan napas sebelum trennya terjadi. Misalnya dulu Burger King yang saya selalu sebut ya. Dulu Burger King masuk Indonesia, belum punya habit makan burger orang Indonesia, akhirnya ya nggak survive, terus mereka keluar market. Sampai abis itu mereka balik lagi gitu kan. Dan balik lagi yang kedua, timingnya pas sehingga dia bisa jalan gitu ya. Contoh lain metaverse-nya Facebook, Google Glass, Friendster, dan Multiply. Mereka semua nggak berhasil padahal produknya oke, marketnya kemudian membesar, artinya ada. Cuma mereka terlalu awal aja kan gitu ya. Nah, tapi ada juga yang terlambat. Nggak dikit produk yang berusaha untuk masuk ke market yang udah terbukti nih marketnya ada dan besar. Tapi sayangnya marketnya udah terlanjur rame. Jadi pemain baru cuma dianggap, ini mah me too aja nih, apa bedanya sama sana. Dan akhirnya udah nggak kebagian pangsa pasar. Apa yang bisa dilakukan brand owner? Selalu waspada sama market, bisa nilai kapan timing yang pas, jangan kelamaan develop produk hingga akhirnya telat. Tapi juga jangan too early, sehingga kehabisan resource. Jangan keburu-buru sehingga produknya juga nggak matang. Itu juga penting ya. Jadi ketika ini bisa dijaga, maka harusnya produk yang kita launching itu mudah-mudahan bisa bertahan dan perform di market. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV, saran, komen, pertanyaan,
Bisa ditaruh di komen. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.